Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Qala al-mu'allif al-imam al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita saat ini sampai pada seri yang ke-16. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab Ihya yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal Imam Malik radhiyallahu an. Dan adapun Imam Malik radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Imam Malik. Fa innahu, maka sesungguhnya Imam Malik, karena ada siapa Imam Malik itu aidon juga, itu mutahalliyan, orang yang menggunakan sifat atau perhiasan dirinya bihadil khisalil khamsi, dengan hal-hal atau perkara-perkara 5. Artinya bahwa pada bagian kedua dari tokoh a'immatul madzhab, yaitu tokoh mazhab yang nomor 2 adalah Imam Malik, bahwa Imam Malik juga telah membuktikan bahwa beliau tidak hanya ahli di dalam yaitu mazhab fikih semata. Beliau tidak hanya sebagai tokoh mazhab yang disebut dengan mazhab Maliki, tapi beliau juga seorang yang mempunyai makom spiritual yang tinggi, di mana perilaku kehidupan beliau sangat luar biasa. Mulai dari ibadah beliau, sifat sakhoknya beliau, sifat dermawannya beliau, sifat zuhudnya beliau, dan sifat daripada waroknya beliau itu sangat luar biasa. Tidak bedanya dengan Imam Syafi'i, ya, tidak bedanya dengan Imam Syafi'i. Artinya inilah bahwa tokoh-tokoh kita a'immatul madzhab, ya, a'immatul madzhab yang sangat luar biasa. Beliau tidak hanya ahli sebagai seorang faqih, tapi beliau juga orang yang selalu mengamalkan nilai-nilai ubudiyah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kesehariannya. Maka ini sebagai kritik daripada Imam Ghazali, di mana pada zamannya itu banyak ulama-ulama yang mengklaim dan mengaku sebagai al-iqtidah, pengikut daripada imam madhab, tokoh-tokoh madhab. Tetapi anehnya mereka yang mengklaim dirinya sebagai pengikut madhab, tapi mereka tidak sedikit hanya mengikuti di dalam kajian fikihnya, sementara mereka tidak pernah merekam dan meniru daripada apa kehidupan keseharian beliau-beliau ini. Maka itu jangan pernah mengklaim kalau Anda masih belum bisa mengikuti atau meniru daripada apa yang dicontoh dari yang telah dicontohkan daripada tokoh-tokoh mazhab itu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, di
sini Imam Malik juga begitu. Beliau adalah orang yang mutahallian, yang memakaikan perhiasan pada dirinya itu bihadil khisalil khamsi, dengan perkara-perkara 5 ini. Seorang abid, seorang warok, seorang zuhud, seorang sakhok. Coba, sementara ulama-ulama yang mengklaim dirinya sebagai pengikut madhab, dia hanya meniru hanya pada kajian fikihnya semata. Sementara perilaku kehidupan kesehariannya itu tidaklah mereka banyak yang meniru. Fa'innahu, maka sesungguhnya Imam Malik su'ila, pernah ditanya, ingin komentarnya Imam Malik bagaimana ini, matakulu, bagaimana pendapatmu ya Malik, Malik, ma sesuatu apa, ma adapun apa, takulu yang engkau katakan atau engkau punya pendapat bagaimana ya Malik, Malik, fi thalabil ilmi, tentang mencari ilmu. Imam Malik bagaimana sih mau pandanganmu terkait dengan orang mencari ilmu itu? Faqala, maka jawab Imam Malik, hasanun, jamilun, bagus, jamilun, dan indah. Arti bahwa orang mencari ilmu itu adalah satu amal perbuatan yang bagus dan elok banget. Walakin, akan tetapi, beliau mengistidroki, akan tetapi sekalipun bahwa mencari ilmu itu baik, indah, tetapi unzur ilalladzi yalzamuka, unzur, coba perhatikan olehmu, tapi kamu harus mempertimbangkan, tidak semua ya ilmu yang kamu cari itu benar atau baik. Ya, tidak semua orang-orang yang menjadi gurumu itu baik. Coba perhatikan dulu, unzur, perhatikan, renungkan, alladzi yalzamuka, yaitu orang yang yalzamuka, yaitu yang mengajarimu. Ya, min hini yusbihu, mulai sejak, min hini yusbihu, mulai min hini tusbihu, mulai sejak kamu, yaitu belajar mulai pagi, ilahini tumsi, sampai kamu waktu sore. Perhatikan, cari guru yang benar, ya, jangan sekedar mencari guru yang alim secara intelektual, tapi carilah guru-guru yang ketika kamu memandangnya itu membuat kamu bisa takarub kepada Allah. Carilah guru-guru yang menjadikan dirimu itu menjadi orang yang ahli ibadah. Carilah guru, yaitu guru-guru yang menjadikan, yaitu hatimu menjadi orang warok dan zuhud. Itu yang dimaksudkan. Bagus mencari ilmu itu, tapi tolong pikirkan dulu. Kalau engkau mau menetapkan kepada seorang guru, mau menetapkan belajar kepada seseorang mulai pagi sampai sore, tetapkanlah guru yang benar. Fa'alzamhu, maka tetapkanlah, istiqomahkanlah kamu kepada guru tadi kalau sudah benar. Wakana, dan ada sahabat Imam Malik rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Imam Malik, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu apa itu fi ta'zimi ilmi dini, di mana keberadaan Imam Malik itu, beliau adalah fi ta'zimi ilmi dini, di dalam pengagungan terhadap ilmu agama, ya, di dalam pengagungan ilmu agama Imam Malik itu mubalihun, orang yang sangat luar biasa keunggulannya, istimewa banget beliau. Penghargaan dan pengagungan terhadap ilmu itu Imam Malik nggak ada bandingannya. Hatta kana, sampai karena ada siapa Imam Malik, idza aroda, apabila mengendaki, apabila menginginkan atau mengendaki Imam Malik, ayu hadisah,
itu akan membacakan hadis. Coba bayangkan, saking luar biasanya Imam Malik itu ya di dalam pengagungannya terhadap ilmu agama, ya terhadap pengagungan beliau terhadap ilmu agama, sampai ketika beliau aroda ayu hadisa, ketika aroda mengendaki menginginkan siapa Imam Malik ayu hadisa akan membacakan hadis siapa Imam Malik tawaddoa, bahwa Imam Malik itu wudhu lebih dulu. Bayangkan, jadi beliau penghargaannya, pengagungannya terhadap ilmu itu luar biasa banget, luar biasa banget. Bayangkan coba, ketika mau membaca hadis saja beliau harus wudhu dulu, apalagi baca Quran. Baca hadis saja beliau apa? Yaitu harus wudhu dulu. Coba bandingkan, umpama kita bandingkan, apa iya kita bisa seperti itu? Ya, ini artinya apa? Artinya luar biasanya Imam Malik itu pengagungan terhadap ilmu agama itu loh. Dan ketika beliau harus membalah, mengajarkah, bertaklimkah, wajalasa dan duduk beliau ala sudri firashihi, di atas dada tempat duduknya Imam Malik, firash itu. Artinya ketika beliau harus meletakkan yaitu hadisnya, pada saat beliau mengajar hadis, di mana kitabnya itu, bayangkan coba diletakkan sudru firashihi, yaitu di atas dada daripada tempat duduknya Imam Malik. Coba bayangkan ya, jadi beliau ketika duduk mau membalah kitab itu, mau membalah hadis, mau ngajar hadis itu, jadi posisi kitab hadisnya itu ada di dada. Kalau kita kan enggak kan, biasanya kalau duduk dengan dampar itu biasanya di bawah dada yang banyak, bahkan sejajar dengan perut ini kadang-kadang ya. Tidak dengan Imam Malik, penghargaannya luar biasa ya terhadap ilmu agama. Sarroha, dan kemudian Imam Malik menyisir lihiyatahu, akan jenggotnya, wasta'mala, dan mempergunakan at-thayyibah, harum-haruman, watamakkana, dan kemudian menempati minal julusi, dari tempat duduknya itu ala waqorin, secara khusyuk, wahaibatin, dan tenang. Artinya bahwa Imam Malik betapa luar biasanya akan pengagungan terhadap yaitu ilmu. Ketika beliau membaca hadis, beliau persiapkan dengan rapinya, lihiyanya disisir, badannya, pakaiannya diberikan harum-haruman, baru kemudian dia duduk dengan kuat, yaitu di atas kedua lututnya dengan cara khusyuk dan tenang. Summa haddasa, baru kemudian Imam Malik membaca hadis. Kondisi seperti itu ya, dengan setil, dengan penghormatan yang luar biasa seperti itu, tentu bagi yang nggak ngerti kan mesti pengen bertanya. Fakirah, maka ditanyakan lahu pada Imam Malik fi dzalika, akan hal itu. Kemudian ada seseorang yang bertanya terhadap atau kepada Imam Malik akan kondisi di mana Imam Malik dengan penghormatan yang luar biasa seperti itu ditanyakan. Faqala, maka jawab siapa Imam Malik, uhibbu an u'adzima hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Imam Malik, uhibbu, aku itu cinta banget, karena aku cinta banget kepada hadis ya. Uhibbu, karena aku cinta, an u'adzima, aku pengen, aku cinta, yaitu mengagungkan siapa aku, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen memang mengagungkan kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kemudian tahu siapa Maliku Imam Malik, al ilmu, adapun ilmu itu nurun, sebuah cahaya kebenaran, ya ja'alahu, yang menjadikan
kepada ilmu. Siapa Allah haitsu yasha'u, sesuai ya kehendak Allah. Kepada siapa kehendak Allah itu akan diberikan, tentu kepada hamba-hambanya yang betul-betul ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaisa, dan tiada apa ilmu bikasratir riwayati, bukan banyak riwayat, bukan banyak yaitu bicara ya ilmu itu. Wa hadzal ihtiramu wa tauqiru, dan adapun penghormatan wa tauqiru dan pengagungannya Imam Malik itu ya dulu menunjukkan ya, menunjukkan apa hadza ala quwwati ma'rifatihi, atas kuatnya ma'rifahnya Imam Malik bijalalillahi ta'ala, akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Malik secara qalbiyah ya, secara spiritual, dengan yaitu menampilkan cara-cara seperti itu menunjukkan bahwa betapa kuatnya makrifahnya Imam Malik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma iradatuhu, maka adapun keinginannya Imam Malik atau niatnya Imam Malik wajah Allahi, hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ilmi, melalui ilmu. Bayat dulu dan menunjukkan ya, menunjukkan alaihi atas Imam Malik apa qauluhu, yaitu dawuhnya Imam Malik. Artinya yang menunjukkan bahwa beliau itu di dalam ngarang kitab, di dalam ta'alum wa ta'lim itu sesungguhnya hanyalah tujuannya itu hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membuktikan bahwa Imam Malik ya, untuk membuktikan bahwa semua ibadahnya Imam Malik, terutama yang ketika dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ya, sebagai bukti bahwa tujuan keilmuannya Imam Malik itu adalah karena Allah, fayadullu alaih, maka fayadullu telah menunjukkan alaihi atas Imam Malik sifat ikhlasnya karena mencari, karena hanya wajah Allah itu karena untuk mencari ridha Allah itu loh. Apa sih dalilnya atau argumentasi? Yaitu qauluhu ya, apa qauluhu, adapun dawuhnya Imam Malik, dawuhnya begini, al-jidalu fiddin laisa bisyai'in. Al-jidalu, adapun perdebatan, fiddini, di dalam masalah agama itu laisa, tidak ada maknanya apa-apa, fi syai'in, terhadap sesuatu. Jadi kalau orang punya ilmu hanya sekedar dibuat berdebat atau biar dianggap hebat atau hanya karena pengen bersaing paling unggul gitu, itu nggak ada artinya apa-apa. Inilah yang menunjukkan bahwa Imam Malik itu ya, tujuannya mencari ilmu ya, mengarang kitab, beliau alim, itu tujuannya hanya semata-mata mencari ridho Allah. Sebagai bukti beliau mengatakan ini, al-jidalu fiddini laisa bisyai'in, bahwa perdebatan di dalam masalah agama itu tidak ada artinya apa-apa. Laisa, tidak ada, bisyai'in, akan sesuatu. Laisa, tidak ada apa jidal, yaitu bisyai'in, dengan sesuatu. Kemanfaatannya nggak ada sama sekali jidal, karena di dalam apa perdebatan itu biasanya orang berdebat itu hanya sekedar mencari unggul, paling hebat begitu. Bahwa dulu dan telah menunjukkan alaihi atas apa namanya, yaitu niatnya Imam Malik, motivasi niatnya Imam Malik sebagai seorang yang berilmu itu tadi, yang niatnya karena Allah itu ada juga qaulus Syafi'i, yaitu adapun dawuhnya Imam Syafi'i. Dawuhnya Imam Syafi'i rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmatku kepada Imam Syafi'i, siapa Allah. Beliau mengatakan ini syahidtu, ini sesungguhnya aku ya,
Syahidu telah menyaksikan Malikan kepada Imam Malik, menyaksikan yaitu waqad su'ilah, di mana suatu ketika bahwa Imam Syafi'i Imam Malik itu waqad su'ilah, pernah ditanyai oleh ulama an thamani wa arba'ina mas'alatan, ditanyakan ada sekitar 48 pertanyaan. Jadi Imam Malik pernah ditanyakan ya 80 masail. Faqala maka dawuh, maka jawab Imam Malik. Ini yang cerita Imam Syafi'i ini ya. Imam Malik faqala maka jawab Imam Malik terhadap pertanyaan sejumlah berapa tadi? 48 tadi. Beliau faqala maka kemudian menjawab Imam Malik fisnataini wa salasina. Itu dijawab cuma 32 minha dari pertanyaan sebanyak 48. Dengan menjawab bagaimana yang lain la adri, aku nggak ngerti. Itu la adri, aku nggak ngerti. Jadi selebihnya beliau ketika memang tidak bisa menjawab, beliau mengatakan aku tidak mengerti. Mungkin barangkali ketika beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu terbesit dalam hati, ya, terbesit dalam hatinya yang paling dalam, bahwa ketika aku menjawab ini ternyata jawabanku itu ya bukan karena Allah, bukan karena ibadah, tapi merasa hebat, merasa unggul. Sampai segitunya loh, sampai segitunya para ulama dulu itu, ya, betul itu waro, hati-hati betul. Ketika terbesit dalam hatinya kok ada nafsu yang pengen mendominasi, maka beliau tidak mau menjawab dengan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Wa man yurid, wa man barang siapa itu yurid, menginginkan siapa, man ghairu wajhillah ta'ala, yaitu selain tujuannya kepada Allah, bi ilmihi, akan ilmunya, fala tasmah, maka tidak boleh apa nafsu, yaitu nafsunya bi ayyakiro, dengan mengakui ala nafsihi, terhadap dirinya, ya, fala tasmahu, fala tasmah, maka tidak memperbolehkan apa nafsu dirinya Imam Malik bi ayyakiro, dengan mengakui ala nafsi, atas dirinya Imam Malik, bi annahu, dengan sesungguhnya Imam Malik itu layadri, tidak tahu siapa Imam Malik. Jadi ketika ya kok terbesit ya sesuatu yang selain Allah tujuannya itu diilmi dengan ilmunya tadi, maka beliau tidak mau, tidak boleh, fala tasmah, tiada boleh, yaitu nafsunya itu akan mengakui ala nafsihi, terhadap dirinya, sehingga bi annahu layadri, bi annahu kasunya Imam Malik, maka akhirnya itu layadri, dengan menjawab layadri. Jadi maknanya apa? Maknanya bahwa beliau itu bukan tidak bisa menjawab dari 48 item pertanyaan itu, yang kemudian hanya dijawab berapa itu? 32 itu. Yang selebihnya itu kan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian beliau jawab la adri itu. Karena ketika kalau akhirnya dipaksakan untuk menjawab, maka jawaban-jawaban itu ternyata cacat. Cacat itu artinya yang dominan itu nafsunya, yang dominan itu egonya, yang dominan itu merasanya. Maka itu beliau tidak mau menjawab. Maka itu waman yurid ghairu wajillah bi ilmihi fala tasmah nafsuhu. Maka barang siapa yang ingin ghairu wajillah bi ilmihi, ketika tidak ikhlas dengan ilmunya, maka tidak boleh nafsunya itu akan mengakui bi ayyakiro ala nafsihi, ya, ala nafsihi bi annahu, karena itu Imam Malik itu layadri, beliau mengatakan aku tidak mengerti tadi, layadri, akhirnya tidak tahu Imam Malik jawabannya.
Walidzalika, oleh karena itu, qala dawuh Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, idza dzukirul ulama, ketika disebut nama para ulama, fa Malik, maka adapun Imam Maliklah, Imam Maliklah, fa Maliku, maka adapun Imam Maliklah an-najmu tsaqib, yang menjadi bintang yang cemerlang. Begitu disebut nama ulama, maka yang muncul menjadi bintang yang cemerlang itu adalah Imam Malik. Itu pujian Imam Syafi'i terhadap kehebatan Imam Malik. Wa ma'ahadu, dan tiada seorang pun amanna yang akan menanugerahi alayya, ya, atas diriku, min Malik, ya, daripada Imam Malik. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan anugerah alayya menurutku min Malik dibandingkan Imam Malik, kata Imam Syafi'i. Waruya, diceritakan anak Abu Ja'far al-Mansur, yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur ini adalah seorang khalifah, ya. Jadi Abu Ja'far al-Mansur adalah, namanya adalah Al-Mansur Abdullah ibnu Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi khalifah yang kedua dari Bani Abbasiyah. Diriwayatkan bahwa Abu Ja'far al-Mansur pada saat menjadi khalifah Abbasiyah yang kedua, beliau pernah melarang kepada Imam Malik min riwayatil hadisi, untuk meriwayatkan hadis. Jadi Imam Malik pernah dilarang untuk meriwayatkan sebuah hadis yang terkait fi tolakil mukrohi, tentang talak yang dipaksa. Jadi Imam Malik itu pernah melarang, Abu Ja'far al-Mansur itu pernah melarang agar supaya riwayat hadis tentang apa itu, yaitu tentang talak yang dipaksa itu, mohon jangan sampai disampaikan ke orang. Sumadasa, kemudian nyamar, ya, alaihi, atas Imam Malik, siapa man, seseorang, yas'aluhu, yang akan bertanya, ya man hu, kepada Imam Malik. Artinya akhirnya raja dengan intelijennya mengutus seseorang untuk menjadi intelijen ini, untuk nyamar, sumadasa, nyamar kepada Imam Malik. Sebagai apa itu? Sebagai seorang penanya, tanya tentang terkait bagaimana hukumnya, yaitu talak mukroh. Nah, ketika seseorang yang diutus oleh raja ini biar memata-matai Imam Malik, ya, memata-matai Imam Malik, ya, apakah Imam Malik ini tunduk apa enggak dengan perintahnya sang raja agar supaya tidak memviralkan hadis tentang talak yang dipaksa itu. Maka Faruya diriwayatkan, Faruya, maka diceritakan, ala malain, di atas penuh, minan nasi, dari orang-orang. Artinya apa? Artinya disampaikan, ternyata tetap Imam Malik nggak bisa dihalangi. Imam Malik tidak bisa dihalangi, tidak bisa dilarang. Ternyata Imam Malik itu tetap meriwayatkan, menyampaikan hadis ini, yaitu di khalayak banyak orang, ya. Laisa ala, dengan mengatakan laisa, tidak ada, ala mustakrohin, atas orang yang dipaksa apa tolakun, tolak. Tidak ada ceritanya orang yang dipaksa tolak itu hukumnya menjadi tolak, tidak bisa itu. Waktu Robau, maka kemudian memukulnya siapa si Abu Mansur, Abu Ja'far bin Mansur itu akhirnya memukulnya kepada Imam Malik,
Bisyati dengan cambuk. Jadi karena Imam Malik tidak tunduk kepada negara atas perintah agar supaya Imam Malik tidak menyampaikan hadis tentang hukum tolak yang dipaksa, tapi ternyata Imam Malik tetap menyampaikan di khalayak banyak orang, dan waktu itu disaksikan oleh salah satu utusan daripada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Akhirnya informasi itu sampai bahwa Imam Malik itu ternyata raja masih tetap menyampaikan hadis tentang apa? Tentang yaitu talak yang dipaksa. Akhirnya Imam Malik diberi hukuman. Dihukumlah Imam Malik dengan dicambuk. Walam yatruk, dan tiada pernah meninggalkan Imam Malik riwayat al-hadisi, akan meriwayatkan hadis ini, riwayat ini tidak pernah ditinggalkan. Nah, ini artinya apa? Di zaman itu bahwa khalifah itu punya kepentingan secara politik. Secara politik punya kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya bahwa negara itu ingin hadir untuk mempengaruhi dan menentukan hukum. Padahal secara hukum Islam bahwa yang namanya tolak yang dipaksa itu menurut Imam Malik itu nggak boleh, nggak sah, itu nggak boleh atau nggak sah. Lah ketika umpamanya ini tidak disampaikan, maka itu raja khalifah melarangnya ini agar supaya tidak diviralkan hadis ini, sembunyikan Imam Malik. Disuruh menyembunyikan, Imam Malik tidak mau, karena ini kalau disembunyikan nanti otoritas pemerintah itu, ya, kuasanya pemerintah itu nanti akan membabi buta itu. Ya, akan membabi buta itu. Dimana nanti kalau dipaksa, tolak dipaksa itu nanti akan banyak, ya, banyak apa? Orang-orang yang ditalakkan oleh pemerintah dengan cara dipaksa itu. Maka itu Imam Malik tidak mau. Dan ini bahaya ini. Karena ini bahaya kalau nanti saya tidak memviralkan, saya tidak meriwayatkan hadis tentang apa? Yaitu talak yang dipaksa. Nah, karena pemerintah punya kepentingan ini tadi, agar supaya negara atau pemerintahan itu nanti bisa menentukan dengan memaksa tolaknya masing-masing, yaitu warganya. Maka sebab itu Imam Malik tidak pernah meninggalkan untuk meriwayatkan hadis ini, bawa kemana-mana oleh Imam Malik. Sekalipun beliau harus menerima hukuman berupa cambuk tadi. Bayangkan konsistensinya seorang ulama ini loh. Ya seperti ini sepertinya, ya seperti ini semestinya para ulama itu harus konsisten dengan hukum. Wa qala Dawud Malik rahimahullah taala, maka narajulun, maka tidaklah ada siapa rajulun, seorang lelaki, shodiqon, jujur, benar, fi hadisihi, di dalam yaitu ucapannya rajul, wala yakdzibu, dan tiada bohong siapa rajul, illa mata, illa muti aja bisa, illa mata, illa muti, kecuali akan dianugerahi ya rajul bi aklihi, dengan akalnya rajul. Artinya tidak ada seorang pun, ya, yang jujur, yang benar di dalam ucapannya, dan tiada seorang pun yang berbohong kecuali ketika dia mau mempertahankan dengan kejujurannya itu, illa mata bi aklihi, kecuali Allah akan menganugerahi bi aklihi, akan akalnya si rajul. Kalau orang itu mau konsisten dengan sebuah kebenaran, jangan khawatir, pasti Allah akan memberikan apa? Anugerah kepada akalnya. Akalmu itu akan dianugerahi Allah dalam bentuk apa itu? Walam yusibhu, tiada akan menimpahu kepada seseorang. Seseorang yang tidak berbohong dengan ilmunya itu loh. Seseorang yang jujur dengan ilmunya itu loh. Tidak merubah hukum,
ya, tidak pernah merubah kebenaran hukum sekalipun harus berhadapan dengan kekuasaan. Maka ketika kalau mau konsisten dengan kebenaran dan tidak mau berbohong, pasti Allah akan menganugerahi akal seseorang tadi. Berupa apa itu? Walam yusibhu, dan tiadakan pernah menimpakan hu kepada si rajul yang jujur itu ma'al harami, bersama dengan penyakit pikun, ma'al harami bersama pikun afatun, adapun bencana. Artinya bahwa sepanjang hidupnya kalau orang itu jujur secara intelektual, jujur secara hukum, maka tidak akan pernah yaitu akan tertimpa sebuah penderitaan atau bencana daripada bencana berupa apa? Pikun. Tidak akan pernah pikun, wala khorifun, dan tidak akan pernah yaitu cacat akalnya, atau tidak akan pernah gila, ya, tidak akan pernah gila, tidak pernah akan lupa, akan terus diberikan konsistensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma zuhdu, sementara adapun zuhudnya Imam Malik di dunia, di dalam masalah dunia, bahwa dulu telah menunjukkan atau sebagai bukti alaihi atas zuhudnya Imam Malik, ma adapun sesuatu ruwiyah yang telah diceritakan bahwa annal mahdiyah, sesungguhnya Khalifah Mahdi, Amirul Mukminin, sebagai Amirul Mukminin, sa'alahu, pernah bertanya siapa Amirul Mukminin hu kepada si yaitu Imam Malik. Faqala, maka kemudian berkata lahu kepada Imam Malik, pertanyaannya begini, hal laka min darin, hal adakah laka bagimu Malik min darin, rumah, apakah kamu itu punya rumah Malik? Faqala la, tidak. Jadi pada suatu ketika bahwa ini menunjukkan zuhudnya, ya, betapa zuhudnya beliau terkait dengan hal-hal yang bersifat dunia. Zuhud ya, ketika Imam Mahdi, Khalifah Mahdi sebagai Amirul Mukminin itu pernah bertanya kepada Imam Malik, Malik, sampean punya rumah? Maka dijawab oleh Imam Malik, tidak, walakin uhadditsuka sami'tu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ibni Abdi bin Abi Abdurrahman yaqul. Jadi justru beliau menjawab pada saat ditanya, apa kamu punya rumah? Tidak, akan tetapi uhadditsuka, aku akan tetap mau menyampaikan hadis kepadamu. Jadi aku nggak punya rumah, tetapi aku ingin menyampaikan hadis kepadamu. Sami'tu Rabi'ah, katanya Imam Malik, aku pernah mendengarkan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yaitu Rabi'ah bin Abdurrahman bin Abi Abdurrahman, di mana Rabi'ah yaqulu dawuh nasbul mar'i daru. Jadi dawuhnya Imam Malik, jawabnya ya, ketika ditanya tidak punya rumah, kamu punya rumah Malik? Enggak, tetapi aku tetap akan menyampaikan hadis kepadamu. Bahwa beliau pernah mendengar dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman berkata, nasbul mar'i, kemuliaan seseorang itu daruhu, rumahnya, adalah rumahnya. Kata Imam Malik, memang orang mulia itu dia bergantung kepada rumahnya, kan? Wa sa'alahu Rasyid, kemudian bertanya kepada Imam Malik, siapa Rasyid itu, yaitu Khalifah Rasyid, hal kadar, di waktu yang lain ini ya, Khalifah yang berbeda ini, hal kadarun, hal adakah laka bagimu darun, adapun rumah, kamu punya rumah ya Syekh Malik? Faqala la, jawabnya Imam Malik. Faqala, maka jawab Imam Malik, la, tidak. Karena dia tidak punya rumah, maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyid? Fa'atahu, maka kemudian memberi siapa? Ar-Rasyid, Khalifah Ar-Rasyid hu kepada Imam Malik, memberi salasa
alafi dinarin, memberi 3.000 dinar. Bayangkan. Jadi ketika Imam Malik ditanya oleh Khalifah Rasyid ya, akan keberadaan beliau, kamu punya rumah, Syekh Malik? Beliau menjawab tidak. Akhirnya Khalifah memberi yaitu uang dirham sebanyak 3.000 dinar. Waqala kemudian dawuh, berucap siapa Rasyid, istar biha, istar belilah engkau Malik biha dengan salah satu alafi dinar, dengan uang 3.000 dinar ini kamu beli daron rumah. Fakhodha, maka kemudian mengambil Imam Malik akan yaitu uang tadi. Tetapi setelah diambil oleh Imam Malik, walam yunfikha, beliau tidak membelikan, tidak membeli akan rumah. Walam yunfik, dan tiada membelikan akan uang tadi, uang salah satu alaf, tidak dibuat untuk membeli rumah. Walamma arada ar-Rasyidu, maka ketika hendak siapa ar-Rasyidu Khalifah Rasyid asyukhusa untuk keluar, ketika Imam atau Khalifah Rasyid itu hendak keluar dari Hijaz menuju Irak ya, itu akhirnya qala dawu li Malik rahimahullah taala, dawuhnya begini, yang bagi antakhruja ma'ana ya, karena Imam Malik tadi sudah menerima dan disuruh membelikan, ternyata tidak dibelikan. Akhirnya saat itu pula kemudian raja tidak pergi keluar menuju yaitu dari Hijaz menuju ke Irak. Yang bagi boleh, karena Imam Malik sudah seakan-akan yang dipahami oleh raja tadi, Imam Malik kan mau menerima uang kan begitu ya, karena mungkin ketika sudah mau menerima uang berarti Imam Malik sudah tunduk sama sang raja. Akhirnya diberikan kemurahan yang lain, yang bagi antakhruja ma'ana, yang bagi boleh antakhruja, kamu keluar, kamu bisa bepergian keluar ma'ana bersama aku, ikut ke Hijaz, ikut ke Irak. Fa inni azamtu, maka sesungguhnya aku berkeinginan kuat, ala an uhmilah, itu untuk membawakan an-nasa kepada orang-orang di sana nanti di Irak, alal muwattoi, agar supaya belajar ilmu muwatta. Artinya bahwa ketika Imam Malik ya menerima uang tadi, jadi disimpulkan oleh sang raja bahwa seakan-akan Imam Malik sudah mau. Akhirnya raja komentar, kalau begitu kamu ayo ikut aku yaitu ke Irak, nanti aku yang akan memviralkan, yang akan menyampaikan akan kitabmu, kitab muwattamu, kama hamala, sebagaimana telah membawa siapa Utsman radhiyallahu an, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu an, an-nasa, yaitu kepada khalayak orang banyak, alal Qur'ani, terhadap Quran, seperti halnya dulu Sayyidina Utsman ya sebagaimana Sayyidina Utsman telah membawa Quran ini kepada untuk disosialisasikan kepada masyarakat, yaitu di Irak dulu mungkin. Faqala lahu, maka kemudian berkata ya, faqala, maka kemudian dawuh siapa Imam Malik berkata, Imam Malik lahu kepada Khalifah Rasyid, ama hamlun nas alal muwattoi. Nah ini, amma hamlun nasi, adapun membawa untuk menyampaikan kepada orang-orang, alal muwattoi, atas muwatta ini, falaisa, maka tidak ada, ilaihi ya, falaisa, maka tidak ada, ilaihi bagi Rasyid, apa sabirun, jalan. Katanya apa namanya Imam Malik dikomentari begitu, sampai kalau mau membawa kitab muwatta ini untuk dibawa disampaikan ke banyak orang, itu tidak ada jalan untuk menyampaikan itu.
ada jalan untuk mensosialisasikan. Kenapa? Li'anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaroku. Karena para sahabatnya Rasulullah SAW itu mereka iftaroku, maka terjadi perpecahan atau perbedaan-perbedaan siapa ashab Rasul ba'dahu sepeninggalnya Nabi. Bil amsori di kota-kota, ya, bil amsori yaitu di kota-kota. Fahaddasu, maka kemudian mereka, ya, fahaddasu, maka kemudian mereka menyampaikan hadis. Nanti artinya begini, ini sulit jalan untuk menyampaikan muwatta ini, karena para sahabat itu mereka pecah pasca Rasulullah ini di kota-kota itu, di mana fahaddasu, mereka itu saling menyebarkan hadis sendiri-sendiri. Fa inda kulli ahli Misra ilmun, karena pada setiap, ya, karena di sisi setiap penduduk kota itu ilmun, adapun ilmu, karena masing-masing itu sudah mempunyai kitab-kitab pegangannya, dan tidak mungkin. Waqad qala, kemudian dawuh, waqad qala, dan kemudian waqad qala, dan sungguh qala dawuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun. Maka ketika itu kemudian beliau mengatakan, sungguhnya perbedaan umatku itu adalah rahmat, sesuai dengan dawuhnya Nabi. Itu disitir oleh Imam Malik. Wa amal khuruju maka, sementara adapun keluar untuk ke Irak itu maka bersama sampai itu fala sabila, nggak ada jalannya, nggak ada alasan ilai kepada khuruj, nggak ada alasan saya sampai meninggalkan kota Mekah ini, di kota Madinah. Qala dawuh, ya, kemudian qala dawuh Imam Malik, qala kemudian dawuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ini, tidak mungkin saya keluar, itu tidak mungkin, meninggalkan Madinah ini tidak mungkin. Imam Malik begitu luar biasanya. Jadi diajak untuk menyampaikan, menviralkan kitabnya, itu juga nggak mau beliau. Memang senang dia itu bahwa kitab muwatta itu akan dipelajari banyak orang, tapi beliau beralasan kalau sampean mau membawa kitab muwatta untuk sampean sampaikan ke kota-kota besar di Hijaz, di Irak itu nggak ada jalan ke sana, karena para ulamanya itu pecah. Dan kalau toh andaikan saya harus keluar juga tidak punya alasan, karena Rasulullah SAW dawuh begini, al Madinatu khairul lahum, al Madinatu, adapun kota Madinah itu khairun, bagus, lahum, bagi kalian, laukanu, andaikan ada siapa alladzina ya'lamuna, itu mengerti semuanya. Oleh sebab itu ketika aku ingat dawuhnya Nabi itu tidak mungkin aku meninggalkan, tidak ada alasan untuk meninggalkan kota Madinah, karena kota Madinah itu adalah kota yang paling bagus buat kita semua, buat kalian. Kalau anda mengerti bahwa di kota Madinah adalah sebuah kota yang menjadi tempat berlipat-lipatnya, yaitu pahala, dan sebagai tempat yaitu makomnya baginda Rasulullah SAW, tidak mungkin saya. Waqala, kemudian dawuh alaihi, tetap atas Nabi as-salatu wassalamu, adapun salawat dan salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya beliau menyitir hadis lagi sebagai argumentasi bahwa beliau itu mengatakan bahwa tidak mungkin aku hanya sekedar pengen sosialisasi kitab muwatta harus meninggal kota Madinah, tidak mungkin. Ini argumentasinya beliau menyampaikan di depan yaitu Raja Rasyid tadi. Dari yang kedua hadis adalah wal Madinah tuh, sedangkan adapun kota Madinah itu tanfi, kota yang membersihkan, khobasaha, akan kotorannya, kotoran-kotoran dosa. Ya, bahwa kota Madinah adalah kota sebagai kota yang bisa membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Kama sebagaimana yanfi, yaitu membersihkan apa alkiru, pandai besi, khobsal hadis, akan jeleknya neyangnya besi.
Seperti itu kan adanya kota Madinah. Kok aku harus meninggalkan kota Madinah, kan itu kan tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ini yang kemudian dijadikan argumentasinya Imam Malik. Wahadi, adapun salah satu alafi dinar, adapun 3.000, ya 3.000 dinar itu menjadi dana nirukum, menjadi dinarmu. Kama sebagaimana ya adapun apa namanya, yaitu kamu buat apapun, kama ya sebagaimana ya adapun hadi dananir insyitum jika kamu menginginkan. Ini dinarmu. Artinya pada saat beliau menyerahkan, memberikan apa namanya dirham tadi, dinar tadi loh, ini dinarmu. Kama ya sebagaimana ya adapun hadi dinar insyitum jika kamu menghendaki, fahuduha maka ambillah akan hadihi. Kalau kamu mau Malik, ambil ini 300 dirham ini. Kalau mau, wa in syi'tum jika kamu juga bila mau menginginkan atau berkehendak, wa in syi'tum dan jika kamu berkehendak Malik, fada'awa maka tinggalkan akan hadihi, yaitu 300.000 dinar ini. Tinggalkan kalau tidak mau. Yakni menghendaki siapa? Yakni menginginkan, yakni menghendaki siapa raja, siapa Malik. Annaka sesungguhnya engkau, innama tukallifuni, bahwasanya tukallifuni memaksa sampean. Ini komentarnya Malik. Annaka sesungguhnya engkau raja, innama tukallifuni bahwasanya sampean membebaniku, memaksakanku, membebaniku akan mufarokotal Madinati, untuk berpisah meninggalkan kota Madinah, lima sebagaimana istona tahu yang engkau lakukan, ya sebagaimana engkau lakukan ilayya kepadaku, falahu athiru, falahu athiru, aku nggak akan milih, aku nggak akan milih ad-dunya terhadap dunia ala Madinati Rasulillah SAW dibandingkan yaitu kota baginda Rasul SAW. Jadi sampai seketika aku harus dibebani untuk meninggalkan dunia, meninggalkan Madinah kok, meninggalkan Madinah dengan sampai beri uang 3.000 dinar ini, ya sampai memaksakan untuk itu tidak mungkin. Fala wasiru, tidak pernah aku akan apa, yaitu memilih ya dunia akan dunia dibandingkan ala Madinati Rasulullah SAW, daripada aku harus meninggalkan kota Madinahnya Rasulullah SAW. Fakada seperti inilah karena ada apa zuhdu Malikin, yaitu kezuhudan Imam Malik di dunia, dalam masalah dunia tidak mau. Walamma hamalat ilaihi, dan ketika dibawa kepada, walamma hamalat ketika dibawa ilaihi kepada Imam Malik apa al amwalul katsiratu, yaitu harta-harta yang banyak, min atrofid dunya, dari penjuru dunia ini, lintisyari ilmihi, untuk menyebarkan ilmunya Imam Malik, wa ashabihi, ya lintisyari ilmihi, dan untuk menyebarkan ilmunya Imam Malik, wa ashabi, dan ashabnya Imam Malik, karena ada siapa Imam Malik itu yufarrikuha, membagi-bagikan akan salasa alafi dinar dananir tadi, itu 3.000 dinar tadi, justru oleh Imam Malik dibagi-bagikan, yaitu dirham atau dinar 300 tadi fi wujuhil khairi, untuk tujuan kebaikan.
Wadalla dan menunjukkan, ya, wadalla dan menunjuk, saya ulangi lagi, bahwa Imam Malik ketika dibawakan harta benda yang banyak dari penjuru dunia untuk menyebarkan ilmunya loh, dan dibawa oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang kenal yang menjadi sahabatnya itu juga banyak memberi harta benda kepada beliau, ya, dalam rangka untuk tadi, untuk meninggalkan, untuk menyebarkan kitab muwatta'nya ke penjuru dunia ini, ya, disuruh sampai ke Irak, keluar, pokoknya keluar dari kota Madinah itu. Justru beliau tidak mau itu, karena ada siapa Malik itu yufarika, justru dengan harta benda yang dimiliki, dengan dinar sebanyak 3.000 tadi, itu justru dibagi-bagikan kepada, yaitu kebaikan-kebaikan. Wadalla dan menunjukkan apa sakhohu, yaitu kedermawanannya Imam Malik ala zuhdihi, ya, karena zuhudnya Imam Malik, ya, karena apa, zuhudnya Imam Malik. Wakillatu hubbi, dan juga karena sedikitnya apa, yaitu sedikitnya cintanya Imam Malik di dunia kepada dunia. Walaisa, dan tidak ada apa az-zuhdu, walaisa tiada apa az-zuhdu, yaitu yang namanya zuhud itu fakdal mali, yaitu bersih dari harta, tidak punya harta. Zuhud itu bukan berarti apa, menghilangkan harta atau kosong, tidak memiliki harta, bukan itu zuhud, bukan miskin. Zuhud itu wa innama zuhdu, akan tetapi yang namanya zuhud adalah faragul qalbi, yaitu mengkosongkan hati anhu, daripada harta benda. Jadi walaupun harta bendanya berlimpah-limpah, yang penting hatinya tidak mencintai hartanya, itu namanya zuhud. Walaupun hartanya sedikit, tapi hatinya cinta kepada dunia, itu bukan dinamakan zuhud. Jadi zuhud itu bukan ukurannya, bukan harta benda sedikit atau banyak, tetapi lebih kepada bagaimana kecintaan dia kepada dunia. Kalau sekalipun banyak harta bendanya, tapi hatinya tidak pernah bergantung, tidak pernah mencintai terhadap dunia yang dimiliki, itulah zuhud. Walaqad kana, dan sungguh ada siapa Sulaimanu, yaitu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, fi mulki, di dalam kerajaannya itu, minaz zuhadi, yaitu karena zuhud, ya, minaz zuhadi termasuk zuhud. Coba bandingkan Nabi Sulaiman itu loh, nabi yang mungkin, ya, apa, yang mempunyai kerajaan itu. Waqad kana, dan sungguh ada siapa Sulaiman alaihissalam, fi mulki, di dalam kekuasaannya, minaz zuhati, termasuk adalah orang-orang yang melakukan kezuhudan, ya. Wa yadullu, dan menunjukkan ala ihtiqorihi, atas merendahkannya Imam Malik. Di hatinya itu direndahkan betul di dunia, terhadap dunia. Maruya, sebagaimana telah diriwayatkan Anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i itu qala dawu, ra'aitu ala babi malikin qura'an, ya, kata Imam Syafi'i ini, ra'aitu, aku pernah melihat, ala babi malikin, yaitu di depan pintunya Imam Malik itu, aku pernah melihat di depannya pintunya Imam Malik itu qura'an min afros. Qura' itu semacam pantat lah, pantat dari gambar kuda-kuda Khurasan, negara Khurasan. Wa biwalin, dan melihat biwali Misra, dan melihat yaitu keledai-keledai Mesir. Ma ra'aitu, tiada aku pernah melihat ahsana minhu,
seindah minhu dari mah, kata Imam Syafi'i. Fakultu, dan kemudian aku bertanya li Malik rahimahullah ta'ala, ma asanahu, alangkah indahnya loh ini, ma asanahu, alangkah indahnya hu akan, yaitu yang dilihat Imam Syafi'i tadi. Faqala, maka kemudian jawab Malik, wa hadiyatum minni ilaika, itu kuda-kuda yang di depan Imam Malik itu ada kuda, ada banyak kuda, ada banyak keledai itu tadi, ada keledai Mesir, katanya tidak pernah aku melihat seindah ini. Maka kemudian Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ma ahsanahu, alangkah indahnya sesuatu yang saya lihat itu. Maka kemudian Imam Malik bilang, kalau itu indah, bagus, wa hadiyatun minni ilaika, wa adapun ma itu hadiyatun, menjadi hadiah minni dariku ilaika kepadamu, ya Aba Abdillah, sebagai julukan Imam Syafi'i yaitu Aba Abdillah. Ada 3 orang yang dijuluki yaitu Aba Abdillah itu, ya, ada 3 orang yang dijuluki Aba Abdillah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yaitu Sufyan As-Sauri. Jadi panggilan Aba Abdillah itu. Maka kemudian fakultu, kemudian aku bilang, dak li nafsika min hadabatan tarkabuha. Fakultu, maka kemudian aku bilang, karena ini rupanya Imam Malik itu memberikan hadiah banyak kepada Imam Syafi'i ini. Jadi keledainya, kuda-kudanya ini kayaknya diberikan Imam Syafi'i. Fakultu, maka kemudian aku bilang, kata Imam Syafi'i, dak linafsika, tinggalkan linafsika untuk sampean, untuk apa? Untuk kepentingan sampean. Minha, diantara, yaitu afros, yaitu diantara kuda itu, dabatan, sebagai kendaraan tarkabuha yang engkau akan menaiki, ya akan daba. Ya jangan semualah, sama Imam Malik itu diberikan semua. Jadi biwol, keledai, dan kuda-kuda yang ada di depan pintu rumahnya itu yang tadi disaksikan oleh Imam Syafi'i itu. Karena Imam Syafi'i begitu, ya beliau mengatakan, enak sampai punya banyak kuda mungkin ya. Akhirnya diberikan, ini adalah hadiahku kepadamu, he Aba Abdillah Syafi'i. Maka kemudian komentar Imam Syafi'i, dak linafsika, tinggalkan untuk kepentingan sampean, minha, daripada yaitu afros, keledai apa, yaitu kuda-kuda, dabatan, sebagai kendaraan tarkabuha yang panjenengan akan menaiki, akan daba. Fakola, apa jawabnya Imam Malik? Ini astahi, aku ini malu, minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ya, aku ini malu, Syafi'i. Maka ini buat kamu semua dah. Ya, aku malu, ini astahi, aku ini malu, minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Ayyata'ah, yaitu ketika harus berpijak, aku malu berpijak, aku malu kepada Allah, aku berpijakan atau aku berpijak turbatan, yaitu pada turba, debu atau tanah, fiha, di dalam turba ini, ya, Nabiullahi ta'ala, di situ, di dalam debu, di dalam tanah ini ada makomnya Nabi Muhammad SAW. Aku malu kalau ada bihafiri dabatin, ada tapak-tapak kakinya, yaitu dabah ini, hewan-hewan ini. Aku malu, aku nggak pernah naik ini, aku malu untuk menaiki itu. Karena di situ tuh ada turba, ada tanah di mana di situ dimakamkan Nabi besar Muhammad SAW. Maksa aku harus harus menjadikan tapak-tapak
Hewan-hewanku itu sepanjang di Madinah itu, padahal di situ itu ada makomnya Nabi. Masa aku harus menaiki dengan kuda-kudaku di dalam kota Madinah, sedangkan di situ itu ada makomnya baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Coba lihat, fangdur, perhatikan olehmu, pikirkan olehmu, renungkan olehmu ila sahoi, atas kedermawanannya Imam Malik, di mana di mana Imam Malik telah memberikan jami'al dzalika, seluruh daripada harta bendanya, daf'atan wahidatan, sekali, satu kali doang berikan semua. Yang kedua, perhatikan, ini merupakan satu bentuk kedermawanan. Juga perhatikan alasan Imam Malik yang karena ibadah ini alasannya, wa ila taukirihi, dan karena pengagungannya Imam Malik liturbatil Madinati, kepada turba, debu tanah yang ada di Madinah. Jangan sampai tanah-tanah suci yang ada di Madinah ini akan dipijaki oleh dabah, oleh hewan-hewannya. Ini sebagai pengagungan yang luar biasa yang dilakukan oleh Imam Malik, sehingga seluruh kuda-kuda beliau, biwal beliau diserahkan kepada Imam Syafi'i. Waya dulu, dan menunjukkan sebagai bukti dalil ala iradatihi, atas niatnya Imam Malik bil ilmi, dengan ilmu itu, wajah Allahi, karena untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Wastiqorihi, dan istiqornya, merendahkannya Imam Malik, merendahkannya atau menghinakannya Imam Malik li dunia, kepada dunia ini loh. Oh ini wa istiqoruhu, nah ini lain lagi nih, wa istiqoruhu, dan adapun merendahkannya Imam Malik li dunia, kepada dunia, itu mah sesuatu ruwiya yang telah diriwayatkan anhu darinya Imam Malik, annahu, sesungguhnya Imam Malik qala adahu. Ini lain lagi nih ya, jadi alinea baru ini. Sementara bagaimana sikap beliau terhadap dunia ini, terhadap materi ini, ternyata Imam Malik itu luar biasa. Dia tidak mau tertipu dengan kepentingan dunia ini. Akhirnya dunia itu diletakkan atau dihinakan oleh Imam Malik. Beliau telah meriwayatkan, dakhaltu, aku pernah masuk ala Harun ar-Rasyid, untuk menemui Harun ar-Rasyid. Faqala, kemudian dawuli kepadaku, faqala, maka berucap atau berkata siapa Harun ar-Rasyid li kepadaku, ya Aba Abdillah. Nah ini kan ya Aba Abdillah juga, bukan Imam Syafi'i ini. Makanya saya katakan tadi bahwa orang yang dijuluki atau sering dipanggil Aba Abdillah itu, di samping yaitu Imam Syafi'i, juga Imam Malik itu dipanggil dengan sebutan ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdullah, yang bagi boleh antah talifah, sampean itu pulang pergi riwah-riwi sampean ilaina kepadaku, nggak usah pengawalan. Kalau sampean mau keluar masuk ke sini, silakan untuk sampean Malik. Jadi Harun ar-Rasyid memberikan kebebasan kepada yaitu Imam Malik untuk apa, pulang pergi riwah-riwi loh, ilaina kepadaku, kepada kami. Nggak perlu ada pengawalan, nggak perlu izin, ya, nggak perlu itu sudah kalau sampean yang bertamu ke sini. Hatta yasma'a, sehingga akan mendengar siapa sibyanuna, anak-anak kami, mingkat, darimu al-muwatta, akan kitab muwatta. Karena kalau sampai nanti sering ke sini, jadi saya buka lebar-lebar pintu kerajaanku, pintu kekhalifaanku, aku buka lebar untukmu Imam Malik, untuk bisa keluar masuk sampean ke sini. Dengan harapan apa? Agar supaya anak-anakku itu bisa mendengarkan kitab muwattamu. Qala, kemudian menjawab Imam Malik, fakultu, maka kemudian aku berkata, ini yang cerita Imam Malik sendiri, fakultu, maka kemudian aku berkata, a'azzallahu maulana,
a'azzallah, semoga Allah memuliakan Maulana al-Amiro, kepada Tuhan kita sang Amirul Mukminin itu Harun ar-Rasyid. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini minkum, dari mulah, dari kalian semua. Kharaja itu keluar atau bersumber. Karena sesungguhnya ilmu ini, ya, katanya Imam Malik ketika diberikan kesempatan banyak itu loh, untuk dipersilakan bisa keluar masuk ke kekhalifahan itu, ke tempatnya khalifah itu, karena khalifah tujuannya agar dengan diberikan kebebasan Imam Malik keluar masuk itu, tujuannya, keinginannya adalah agar anak-anaknya nanti bisa mendengarkan kitab Muwatta. Karena kitab Muwatta itu adalah isinya adalah hukum yang didasari atas hadis baginda Rasul SAW. Sehingga Imam Malik mendoakan beliau, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Amirul Mukminin, sambil mengatakan, berkomentar Imam Malik, inna hadzal ilma minkum, sesungguhnya ilmu itu berasal dari panjenengan semua, kharaja sumbernya dari Quraisy. Mungkin Harun ar-Rasyid kan juga keturunan Nabi. Fa in antum, maka panjenengan, jika panjenengan semua itu pengen a'zastumuhu, fa in antum, maka jika ada siapa kalian itu a'zastumuhu, memuliakan sampean semua kepada ilmu, azza, maka pasti mulialah siapa antum. Wa in antum, tapi sebaliknya jika kalian semua itu adlaltumuhu, yaitu menghinakan, merendahkan, menyepelekan akan ilmu, wala, juga akan rendah siapa antum. Ini satu narasi yang luar biasa yang disampaikan Imam Malik. Karena begini, wal ilmu, adapun ilmu itu yu'ta, didatangkan, wala yakti, dan tiada apa ilmu, wala, dan tiada yakti, itu datang apa ilmu. Jadi ilmu itu harus didatangkan, ya, ilmu itu harus didatangkan. Waqala, maka kemudian jawab, sodaqta, benar engkau, benar Imam Malik, kalau begitu akhriju, atau akhriju, keluarlah sampean ilal masjid, menuju masjid, hatta tasma'u, sehingga sampean boleh memperdengarkan ma'an nasi, bersama khalayak, banyak orang, ke publik. Kalau begitu sampean itu benar Imam Malik, kalau sudah sepikian benar sampean, maka sampean keluarkan, sosialisasikan, viralkan ke masjid-masjid sampai hatta tasma'u, sehingga kalian semua mendengarkan, hatta tasma'u, sehingga sampean itu asma'a yusmi tusmi'u, ya, hatta tusmi'u, sehingga sampean yaitu memperdengarkan ma'an nasi, yaitu bersama orang-orang, akan ilmu yang ada di dalam kitab Muwatta tadi. Kayaknya seperti itu sih sementara pemahaman yang kami analisa. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.